Ketika ia muncul ke sebuah ruangan yang disediakan oleh lapas Stein, Joseph mukanya semeringah, kayak nggak punya dosa gitu sambil dia bilang nih, "Halo, saya Joseph Fritzl. Tapi kalian pasti tahu itu, nama saya kan mendunia," katanya. Gila nih orang. Halo cuy, kali ini Sisi Story ngajakin kalian buat melipir ke salah satu negara di benua Eropa cuy. Yang kotanya bak negeri dongeng, Austria. Tapi siapa sangka sih di balik keindahan negara ini, masyarakat dunia tuh masih dibuat tercengang gitu atas kasus yang pernah terjadi pada tahun 2008 silam di Austria. Ada yang masih ingat kasus Elisabeth Fritzl? Seorang wanita Austria yang pada tahun 2008 lalu baru berhasil bebas setelah 24 tahun disekap sama bapak kandungnya sendiri di dalam basement rumahnya. Selama 24 tahun loh cuy. Gimana nggak tercengang sih bapak kandung yang harusnya tuh bisa jadi tempat bersandar dan pelindung bagi anak perempuannya, malah berubah menjadi monster mengerikan yang tega menyekap anak kandungnya sendiri di basement rumahnya selama 24 tahun, mulai dari 1984 sampai tahun 2008. Gila sih, dan bejatnya lagi sampai memperkosa putri kandungnya sendiri hingga melahirkan 7 orang anak. Nah ini pelakunya nih, namanya Joseph Fritzl yang pada tahun 2009 silam itu diringkus atas dakwaan kasus insest, pemerkosaan, pemaksaan, pemenjaraan palsu, dan perbudakan pada putri kandungnya sendiri. Dan dalam waktu dekat ini, di tahun 2024, si Joseph ini bakal segera bebas cuy. Joseph ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2009 dan dikenai hukuman penjara selama 16 tahun. Nah, sebagaimana yang dilaporkan oleh New York Post, Joseph Fritzl, seorang narapidana terkenal di Austria, gimana nggak terkenal coba? Dia bikin geger warga Austria hingga dunia akibat dari kebejatannya. Dan sekarang dia bakal mendapat kebebasan di usianya yang ke-88 tahun cuy. Karena dianggap oleh otoritas hukum Austria nggak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita coba bedah dulu siapa sih sebenarnya Joseph Fritzl ini dan siapa juga Elisabeth Fritzl. Yuk, let's check it out. Bernama lengkap Elisabeth Fritzl, biar lebih ringkas kita panggil aja Mbak El ya cuy. Mbak El ini anak keempat dari 7 bersaudara. Kalau dilihat dari parasnya, Mbak El sejak remaja ini emang cantik banget cuy. Tinggal di kota Amstetten, Austria, Mbak El lahir dari bapak yang bernama Joseph dan ibu yang bernama Rosemary. Nah, Mbak El ini berada di dalam lingkungan keluarga yang emang didominasi banget nih sama bapaknya. Jadi bapaknya Mbak Eli, si Joseph ini, banyak bikin aturan dalam rumah yang harus dipatuhi oleh istri dan anak-anaknya. Intinya tegas banget lah. Dia nggak mau gitu anak-anak ini pada ngelawan sama aturan di rumahnya dia. Jadi nggak heran ketika di usia pubertasnya di masa remaja, Mbak El suka diam-diam ngebantah aturan rumah dengan main sama teman-teman yang agak berandal gitulah cuy di luaran sana. Nah dari kebiasaan inilah akhirnya nanti si Joseph ini mengarang cerita kalau Mbak El nih kabur sama pacarnya dan salah jalan dengan cara bergabung bersama sekte keagamaan tertentu yang dianggap sesat gitulah di negaranya. Padahal sih sebenarnya Mbak El ini disekap di basement rumahnya sendiri sama bapak kandungnya sendiri, si Joseph ini. Nah, Mbak El ini lahir di Austria pada tanggal 8 April 1966 cuy. Sebenarnya di usia Mbak El yang ke-11 tahun, dia tuh udah pernah dilecehin sama bapaknya, si Joseph. Dia diperkosa diam-diam gitu dan karena Mbak El nggak berani speak up, akhirnya dia pendem sendiri tuh lukanya. Nah, di usia dia yang ke-18 tahun, Mbak El sempat kabur dari rumah karena muak banget sama kelakuan bapaknya. Namun dari pelarian dirinya ini, dia ketahuan dia tuh dan diamankan sama polisi dan sempat diinterogasi kenapa katanya kok kamu kabur gitu dari rumah. Mbak El sempat ngaku ke polisi bahwa dia dilecehkan bapaknya ketika dia umur 11 tahun, makanya dia kabur tuh dari rumah. Namun polisi nggak percaya, ditambah pas orang tuanya datang ke kantor polisi buat jemput Mbak El, si Joseph ini berdalih bahwa Mbak El ini lagi ngawur gitu. Dia ngarang cerita kayak gitu, biar dia bisa cabut dari rumah dan bisa bebas hidup di luar sana sama pacarnya.
Sumpah ini orang manipulatif banget ya kakek monster ini. Tapi sayangnya polisi malah lebih percaya sama si Joseph. Nah dari kejadian tersebut Joseph mulai was-was tuh. Takut semua kelakuannya ke Mbak El selama ini kebongkar. Jadi dia mikirin cara buat mengamankan si anaknya ini. Maka muncullah ide penyekapan Mbak El ke dalam basement. Nah sebelum kita gali lebih jauh nih motif si Joseph menculik dan menyekap Mbak El, kita coba telusuri dulu latar belakang si Joseph. Kalau kita lihat dari fotonya, si Joseph ini agak-agak ngeri gitu ya cuy mukanya, dengan alis yang mencuat layaknya arit dan tatapan mata yang tajam. Kita udah bisa bayangin tuh gimana jeleknya tuh si Joseph. Joseph ini seorang pria berkebangsaan Austria yang lahir pada tanggal 9 April 1935. Nah pada masa itu kondisi negaranya emang lagi rame sama peristiwa Perang Dunia Kedua. Nah si Joseph ini lahir dari keluarga yang disiplin dan keras banget cuy. Bahkan dia juga sering dapat perlakuan kasar dari emaknya yang suka kasar mukulin dia secara fisik. Di usia dia yang ke-21 tahun, sekitar tahun 1956, si Joseph ini nemuin jodohnya, yakni Rosemary, yang nantinya bakal jadi emaknya Mbak Eli. Nah, ibu Rosemary ini pada saat itu bekerja sebagai asisten rumah tangga cuy. BTW, si Joseph ini memiliki latar belakang pendidikan yang lumayan. Pada masa itu, dia bisa lulus kuliah dari jurusan teknik elektro. Dan dia memulai karirnya di sebuah perusahaan besi. Di perusahaan itu kayaknya dia nggak merasa enjoy sama kerjanya cuy. Akhirnya dia resign dan memutuskan buat jadi pengusaha. Usaha yang dibuatnya tuh usaha penginapan gitu. Akhirnya direnovasilah rumahnya buat jadi lahan penginapan. Berbekal ilmu kelistrikan dan konstruksi yang pernah ia pelajari di perusahaan sebelumnya, akhirnya dia berhasil tuh merenovasi rumahnya menjadi sebuah penginapan. Sekaligus dia ngebangun basement di bawah rumahnya buat tempat kerjanya gitu. Pada tahun 1967, Joseph ini diketahui memiliki catatan kriminal, di mana dia menjadi tersangka atas pemerkosaan brutal pada seorang wanita muda yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya. Akhirnya dia pun dipenjara tuh selama setahun gara-gara kasus tersebut. Tapi kayaknya setahun itu waktu yang pendek ya untuk kasus gede kayak gitu. Jadi dari sini dia udah bisa kebaca bahwa si Joseph ini ada bakat-bakat pedofil ya. Namun hokinya pada saat itu undang-undang di negara Austria bakal menghapus catatan kriminal warganya yang laki-laki setelah dia berusia 55 tahun cuy. Katakanlah si Joseph ini bisa mengembalikan nama baik dari tindak kejahatannya ini kalau dia udah berusia 55 tahun. Saking legowonya dan manut banget nih sama lakinya, Bu Rosemary ini masih maafin tuh kelakuan bejat suaminya. Dan rumah tangga mereka masih adem ayem aja cuy. Dari pernikahan Bu Rosemary sama Joseph ini, mereka dikaruniai 3 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Dan salah satunya adalah Elizabeth Frizzell atau Mbak El. Basement ini lokasinya ada di bawah rumah keluarga Frizzell. Jadi sebenarnya si Joseph ini memfungsikan basement ini sebagai ruang kerjanya. Jadi kalau dia lagi kerja di basement, dia bakal keluar-keluar tuh ke istrinya. Agar nggak ada satu orang pun yang gangguin dia kalau dia lagi kerja. Jadi nggak bakal ada yang berani tuh mulai dari istri dan anak-anaknya. Dia nggak bakal berani turun ke bawah gangguin si Joseph ini ketika dia lagi kerja. BTW pada saat itu si Joseph ada usaha bikin alat-alat elektronik gitu cuy. Nah ngerjainnya tuh di basement ini. Karena otak si Joseph diputar terus buat mikirin gimana caranya biar Mbak El ini nggak speak up atas pelecehan yang pernah dilakukannya dulu. Akhirnya dia merencanakan penyekapan Mbak El di basement ini dengan cara memasang instalasi listrik. Berikut dengan sebuah pintu rahasia dengan kunci sandi yang cuma Joseph doang nih yang tahu. Tujuannya buat menculik Mbak El dan menyimpannya di basement. Awal mula Mbak El disekap pada tanggal 28 Agustus 1984, Joseph ini minta bantuan Mbak El buat pegangin pintu rahasia itu sementara si Joseph masang baut. Pura-puranya dia lagi kerja dan minta bantuan Mbak El. Mbak El ini nggak sadar dan nggak tahu kalau pintu yang lagi dibaut sama bapaknya itu adalah pintu yang bakal jadi satu-satunya pemandangan yang cuma bisa dia lihat sampai 24 tahun ke depan cuy. Nah pas dia selesai ngebaut, Joseph mendorong pintu itu sampai akhirnya Mbak El masuk ke dalam pintu rahasia dan dibiuslah tuh si Mbak El. Akhirnya Mbak El pingsan dan mendekam di dalam basement. Sore hari menjelang malamnya, emaknya Mbak El yaitu Bu Rosemary, dia mulai khawatir. Kemana nih anakku kok nggak balik-balik? Karena kekhawatirannya yang terus-menerus, akhirnya emaknya ini lapor ke polisi buat bikin laporan kehilangan putrinya yang bernama Elizabeth Frizzell.
Joseph yang mengetahui istrinya ngelapor ke polisi mulai panik tuh dan membuat skenario seolah-olah Mbak El ini kabur dari rumah. Joseph bergegas turun ke basement untuk memaksa Mbak El menulis sebuah surat yang menyatakan bahwa Mbak El ini pergi kabur dari rumah karena dia nggak tahan tinggal sama keluarganya. Tapi surat itu nggak langsung serta-merta Joseph kasih tuh ke Bu Rosemary ataupun ke polisi. Dia dekemin dulu tuh surat, dia simpen baik-baik, barulah 1 bulan setelah kehilangannya Mbak El, dia baru membuat skenario seolah dia tuh nemuin surat itu gitu di pekarangan rumahnya. Barulah setelah 1 bulan di September 1984, si Joseph ini berpura-pura nemuin surat yang ditulis oleh Mbak El dan menyerahkannya kepada istrinya. Ketika dibaca, Joseph ngomporin istrinya kalau emang Mbak El-nya aja tuh yang bandel, udah ngebangkang, gak mau lagi balik ke rumah. Jadi mending gak usah terlalu dipikirin, dia tuh anak gak tahu diuntung, kata si Joseph kepada istrinya, Bu Rosemary. Akhirnya Joseph dan istrinya melapor lagi ke polisi dan menyerahkan surat tulisan tangan Mbak El itu dan menyampaikan ke polisi bahwa kemungkinannya Mbak El emang udah ikut aliran atau sekte keagamaan sesat gitu ya, yang emang lagi rame gitu di daerah lingkungan mereka cuy. Akhirnya laporan kehilangan Eli pun dicabut dan polisi pun berhenti melakukan pencarian Mbak El. Oke cuy, inilah awal mula mimpi buruk Mbak El yang akan membawanya hidup di dalam ruang bawah tanah selama 24 tahun ke depan. Ih, ngeri banget deh. Ruangan di dalam basement ini berjarak 6 meter di bawah tanah cuy. Tentunya nggak ada jendela sama sekali ya. Terisolasi di sel bawah tanah tanpa sinar matahari dan udara segar serta ruang gerak. Nggak kebayang deh itu engapnya kayak apa, ya ampun. Di dalam ruangan itu pula Joseph mengunjungi Mbak El setiap hari. Ya minta jatah gitu ya. Dilecehkan, kalian tahu ya. Bahkan menyiksa Mbak El kalau dia mencoba ngelawan. Mbak El juga diikat pakai rantai gitu biar dia nggak meronta-ronta pada saat Joseph melakukan aksi bejatnya. Tapi sebelum Joseph memperkosa Mbak El, Joseph dengan sengaja mempertontonkan film-film dewasa ke Mbak El. Dari hubungannya itu, akhirnya Mbak El sampai melahirkan 7 orang anak hasil insest atau hubungan saudara antara anak dan bapak. Di dalam basement itu, Mbak El hamil dan melahirkan seorang diri. Ketika pertama kali hamil di bulan November 1986, Mbak El sempat mengalami keguguran di usia kehamilannya yang baru beberapa minggu. Nah, baru dia tuh setelah 2 tahun kemudian, Mbak El hamil lagi dan melahirkan di dalam ruang bawah tanah itu. Seorang diri. Kalian bayangin itu seorang diri, gimana mulesnya. Anak pertama berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1988 dan diberi nama Kirsten. 2 tahun berselang lahir lagi nih anaknya pada tanggal 1 Februari 1990. Ini anak kedua ya, yang hidup gitu, berjenis kelamin cowok dan diberi nama Stephen. Pada tahun 1992 lahir lagi nih anak perempuannya, namanya Lisa. Karena kondisi di dalam basement udah semakin sempit, maka Joseph berinisiatif ngebawa Lisa untuk naik ke atas ke rumahnya dia dan Bu Rosemary. Nah, si Joseph ini ngebuat skenario seolah Lisa ini adalah anak hasil hubungan Mbak El dengan pacarnya yang dia bawa kabur. Lahir di tahun 1994 ada Monica. Monica yang masih bayi juga akhirnya dibawa ke atas tuh. Nah, Monica yang masih bayi juga dibawa ke atas dan ditaruh di kursi teras rumahnya dan diadopsi oleh Ibu Rosemary, neneknya Monica yang juga ibu tirinya. Nah, bingung kan kalian semua? Menyusul di tahun 1998, Mbak El ngelahirin anak kembar bernama Alexander dan Michael. Namun sayangnya Michael ini meninggal dunia cuy. Parahnya lagi, bayi yang meninggal bernama Michael itu malah dibakar oleh Joseph agar nggak menimbulkan kecurigaan orang lain. Alexander juga dibawa naik ke atas karena kondisi basementnya udah makin sempit kan. Nah, anak terakhir nih, anak ketujuh lahir di tahun 2002 bernama Felix. Namun Felix tetap tinggal di dalam basement karena Joseph ngerasa istrinya, Ibu Rosemary, itu udah kewalahan ngurus anak yang udah terlalu banyak cuy. Pada tahun 2008, Mbak El akhirnya berhasil bebas dari kurungannya selama 24 tahun. Hal itu bermula karena Kirsten, anaknya yang pertama yang udah berusia 19 tahun, itu sakit parah cuy. Dan Mbak El ngebujuk Joseph untuk ngebawanya ke rumah sakit. Akhirnya Joseph bersedia membawa Kirsten ke rumah sakit dengan catatan Mbak El gak perlu ikut. Ternyata pas sampai RS, Kirsten diketahui menderita gagal ginjal. Nah, awalnya si Joseph ini gak mau ngebawa Kirsten ke rumah sakit. Mungkin dia takut ya, karena selama ini kan mereka cuma diumpetin di dalam basement gitu. Tapi akhirnya karena Mbak El ini ngebujuk si Joseph,
Karena memang Christine ini kondisinya parah banget, akhirnya si Joseph mau tuh ngebawa Christine ke rumah sakit. Nah itulah pertama kalinya Christine keluar dari basement dan bisa melihat dunia luar. Pihak rumah sakit sempat menaruh curiga tuh sama Joseph. Ketika ditelusuri, akhirnya pihak rumah sakit menghubungi polisi. Sampai pada hari Minggu 27 April 2008, akhirnya si Joseph itu ditangkap sama polisi. Joseph diganjar hukuman selama 16 tahun penjara. Harusnya seumur hidup gak sih cuy, tuman. Nah, kasus ini juga sempat difilmkan dengan judul The Girl in the Basement pada tahun 2021. Dalam suatu sesi wawancara di dalam penjara, Joseph mengatakan alasan dia melakukan penyekapan itu adalah bentuk cinta kepada anaknya, yaitu Elizabeth Frizzell. Pria arogan berusia 75 tahun itu gak pernah mau minta maaf cuy atas tindakan barbarnya. Jurnalis yang memperoleh kesempatan mewawancari Joseph otomatis agak shock kan cuy, ada ya manusia jenis begini. Ketika ia muncul ke sebuah ruangan yang disediakan oleh lapas Stein, Joseph mukanya semeringah, kayak gak punya dosa gitu sambil dia bilang nih, "Halo, saya Joseph Frizzell. Tapi kalian pasti tahu itu, nama saya kan mendunia," katanya. Gila nih orang. Saat sidang sekalipun, pria ini sama sekali gak menunjukkan dirinya takut, apalagi ketika ditanya apakah dirinya menyesal telah memperkosa Mbak El sampai 3.000 kali. Terus dia cuma jawab, "Saya gak mau ngomongin itu," katanya singkat. Selama mendekam di dalam penjara, Joseph ini sempat kirim surat ke istrinya, Ibu Rosemary, yang udah jelas-jelas menceraikan si pria tua bangka ini. Tapi selama itu pula suratnya gak pernah mendapatkan balasan dari Bu Rosemary. Ya lagian siapa juga kan, udah males juga itu Bu Rosemary sama dia. Tapi emang selama kejadian 24 tahun itu, para penegak hukum udah mengklaim bahwa Ibu Rosemary dan saudara-saudara Mbak El yang lainnya itu sama sekali nggak terlibat dan nggak mengetahui sisi lain dari si Joseph ini cuy, meskipun mereka ya satu rumah gitu. Joseph berjanji akan kembali ke istrinya ketika dia keluar dari penjara, sebab ia merasa sang istri seorang perempuan yang setia. Pria ini juga nggak mendapatkan kunjungan dari 13 orang anaknya selama di penjara. Namun Joseph merasa itu karena mereka dilarang berkunjung oleh para sipir. Sementara Mbak El saat ini hidup dengan identitas baru buat ngebantu pemulihannya dari trauma psikologis. Dan menurut surat kabar Osterik, dikabarkan Mbak El ini telah menikah dengan pengawal yang menjaganya yang bernama Thomas Wagner, yang usianya itu 23 tahun lebih muda darinya. Nah, Thomas ini ditugasi untuk menjaga Mbak El beserta ke-6 orang anaknya. Setelah keluar dari cobaan hidup yang mengerikan itu, Mbak El diberi nama baru dan pindah ke dusun kecil di pedesaan Austria untuk mulai hidup baru pada usianya yang ke-42 tahun. Selamat ya Mbak El, kita doain aja ya cuy, semoga Mbak El bisa segera pulih dari trauma masa lalunya dan diberi kebahagiaan dengan keluarganya saat ini. Amin.